Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya mengangkat topik tentang BTUS atau Bali Tsunami Early Warning System. Apa itu BTUS? Ya, semacam alat peringatan dini bahaya tsunami. Tapi uniknya di depannya ada Bali. Gitu. Nah, ini inovator atau penemunya adalah Bapak Gede Agung Teja Busanayarnya. Beliau juga adalah sekretaris BPBD Provinsi Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Teja, gimana kabarnya, sehat? Ya, sehat. Ya, tetap tangguh. salam tangguh gitu ya biasanya. Ya, Pak Teja, kalau kita bicara tentang BTUS ya, mungkin latar belakangnya. Ini diciptakan atau dibuat oleh Pak Agung, apa latar belakangnya? Karena sebelumnya ada INATIUS gitu ya. Ada INATIUS. Indonesia Tsunami Warning System. Apa perbedaannya? Kenapa harus kemudian menciptakan alat yang namanya BTUS ini? Ya, pertama kan seperti diketahui Bali kan bagian dari wilayah yang rawan tsunami ya. Itu ada berbagai riset lah. Kajian risiko bencana yang kita punya juga menunjukkan itu. Bahkan dalam catatan sejarah kita beberapa kali sudah kena tsunami. Nah, kita di Bali agak unik ini sedikit. Karena apa? Karena kita kan mengandalkan pariwisata. Nah, pariwisatanya banyak berkembang di daerah pesisir kan. Ya, di pantai-pantai. Ya, beberapa tahun lalu Canggu misalnya masih sepi ya. Tapi sekarang lihat luar biasa pertumbuhan perkembangan industri pariwisata di pesisir ya. Di satu sisi itu sangat positif buat perekonomian kita, tetapi jangan lupa kita tidak boleh lengah. Itu artinya juga sisi lain risiko bencana bisa meningkat. Ya, betul. Ya, karena ada ancaman tsunami tadi. Dari kajian risiko bencana tsunami itu kita kategori tinggi, kategori tinggi, karena memang penduduknya tinggi ya. Ada sekitar 150.000 orang penduduk Bali itu ada di zona bahaya tsunami. Ya, ini belum termasuk wisatawan. Wisatawan yang sedang berlibur gitu ya. Ya, wisatawan banyak sekali kan pendatang juga ya. Nah, sayangnya infrastruktur peringatan dini tsunami kita masih sangat terbatas ya. Tadi INATIUS, Indonesia Tsunami Early Warning System itu jumlahnya hanya beberapa unit di Bali. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup. Nah, kita mau tambah, pemerintah mau kembangkan itu juga, pemerintah daerah. Nah, ini memerlukan sumber daya yang besar karena mahal. Ya, satu unit itu nilainya M gitu, M lebih. 1 miliar lebih gitu ya? 1 miliar lebih satu unit itu. Belum lagi pemeliharaannya agak sulit dan mahal juga. Spare partnya juga agak sulit karena berbasis satelit, kemudian spare partnya juga mulai sulit. Dan itu butuh biaya 100 juta per tahun satu unitnya. 100 juta ya per tahun. Di Bali ada berapa unit? Ada 9. Berarti perlu 900 juta. Kalau untuk 99-nya itu untuk perawatannya. Ya. Dan itu menggunakan anggaran daerah biasanya. Ya, pemerintah Provinsi Bali itu yang memelihara, mengendalikan semua dari Pemprov Bali. Dan kita sudah laksanakan itu berapa tahun. Sejak Indonesia memang membangun INATIUS. Karena kita sadar bahwa kita butuh lebih banyak lagi, jadi sistem peringatan ini kan harusnya rapat ya sepanjang zona bahaya ya. Terus kita berpikir risiko bencana itu konsepnya harusnya kolaboratif, tidak hanya oleh pemerintah, karena bencana kan urusan bersama, siapa saja bisa kena dampak. Oleh karena itu semua punya tanggung jawab, termasuk private sector. Terus kalau kita ingin menggandeng atau mendorong private sector untuk terlibat dalam investasi sistem peringatan dini, tentu harganya atau biaya yang dibutuhkan harus terjangkau dari sisi biaya ya. Dan juga mudah dipelihara. Nah, kalau terlalu mahal ya mungkin agak sulit bagi sektor private sector. Nah, disitulah titik poin saya mengambil inisiasi. Harus ada sistem baru. Oke. Tapi yang 9 yang ada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, yang INATIUS itu kondisinya sekarang seperti apa, Pak Teja? Ya, tahun ini sudah kita ganti semua. Sudah diganti semua ya? Artinya sudah tidak bisa dioperasionalkan? Bisa. Karena tidak ada spare part-nya? Spare part sudah discontinue juga. Oh, jadi susah ya? Susah. Jadi bukan pemerintah pusat juga tidak bisa membiayai itu dan alatnya juga tidak ada gitu ya? Spare part-nya tidak ada, terpaksa harus
Untunglah kemudian Pak Agung menciptakan ini gitu ya, Iya. alat BitJuice itu. Ya, sebelum kita membuat inovasi ini juga kita sudah koordinasi, melaporkan ke pemerintah pusat juga, dengan termasuk dengan BMKG juga kami laporkan. Jadi memang malah diberi petunjuk inovasi inilah yang harusnya karena sudah belum ada gitu ya solusi untuk masalah yang lain. Karena biaya yang terlalu mahal dan agak sulit. Harusnya ini ciptakan inovasinya Pak Teja adalah ini BitJuice ya. Ya. Alatnya ini gitu ya. Kita namakan BitJuice tadi karena berawal dari Bali dan memang diperuntukkan di Bali dan ini belum ada di daerah lain. Belum ada di daerah lain. Isinya apa sebenarnya Pak Agung? Atau perbedaan sistemnya apa dengan yang Inatius gitu ya? Kalau sebelumnya itu pakai satelit ya canggih, jadi sebenarnya ini adalah inovasi yang justru menyederhanakan, tetapi tidak boleh menghilangkan kehandalan, tetap handal. Tetap handal. Ya. Handal. Jadi ini makanya dua sistem, pakai radio digital, memanfaatkan jaringan radio bencana yang memang sudah ada, kemudian di backup dengan sistem GSM. Jadi kalau itu sistem mengirim perintah. Perintahnya kan dari sini, dari kantor pusat pengendali. Dari sini memerintahkan ke lokasi-lokasi sirine itu pakai radio tadi itu. Kalau radionya gagal, gitu, ada GSM atau sebaliknya. Jadi sistem harus handal. Kalau cuma single atau satu itu agak meragukan karena seperti ya kita lihat sejarah bencana di tempat lain itu GSM biasanya ambruk, tidak aktif ya, down dia. Seperti sejarah mungkin di Palu beberapa hari down komunikasi. Jadi kalau kita mengandalkan GSM saja agak riskan. Maka pakai radio, backup dengan radio digital. Seperti itu. Jadi apa isinya? Jadi sederhana, ini bisa kita lihat ya. Kita lihat. Jadi komponen utamanya ya komponen radio digitalnya. Dan GSM-nya. Jadi ada penerimanya. Ini ada pakai radionya, ada penerima GSM-nya dan dilengkapi juga dengan baterai ya. Baterai bisa juga kalau saat ada gempa itu kan bisa mati listrik ya. Tapi ini masih bisa ini tetap beroperasi. bisa menghidupkan sirine ini. Ini jangkauannya fleksibel, bisa diatur. Jadi ini memang soundnya keluar dari sini ini radius 100 meter saja. Tetapi di sini disiapkan soketnya. Di sini ada soket. Jadi tinggal colok ini bisa disambung ke sound yang lain. Yang lebih besar. Ya, kalau dia di hotel bisa sambungkan ke sound kamar-kamar misalnya, atau mungkin dia punya toa di halaman atau di parkir itu bisa sambungkan aja. Nah, jadi sebenarnya yang dipakai ininya apa ini? Kotak ini. Ini juga gampang ya pengadaannya sebetulnya. Mudah, jadi ini makanya dia bisa lebih efisien. Ini semua nggak sampai 1 miliar lah gitu ya. Oh tidak. Bisa jauh lebih murah gitu ya Pak Teja ya. Ini untuk membuat seperti ini sekitar 50 juta. 50 juta ya? Dan itu sangat bisa disiapkan oleh private ya, misalnya hotel-hotel dan lain sebagainya. Kalau mereka mau mengadakan ini gitu ya? Ya, jadi mereka bisa mengadakan ini secara mandiri. Bisa. Memeliharanya yang penting mudah juga. Karena ini alat-alatnya sederhana sekali dan ini sangat terkenal. Dan ini bisa dibeli di pasar itu misalnya? Ya, jadi kita beli misalnya perangkat radionya, ini tulisannya ada Motorola di sana. Seperti ada power supply-nya. Ada power supply. Ya, kalau private membeli ini kan hanya beli perangkatnya, pengendaliannya tetap di sini di pemerintah. Artinya informasi bahwa ini ada potensi tsunami tetap dari sini gitu ya. Ya. Kalau kita bicara tentang secara global, sebenarnya alat ini kan dipasang di pantai gitu, di tempat-tempat tertentu, bukan di tengah laut gitu ya Pak? Oh bukan. Kalau yang di tengah laut yang mendeteksi tsunami itu punya bagian lain gitu ya? Ya, dalam sistem peringatan dini itu ada 2 komponen, yang namanya komponen upstream gitu, komponen struktural ya dibilang, itu bagian komponen yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya. Bagaimana dia menghasilkan informasi. Jadi ada sensor-sensor di tengah laut, ada buoy, ada
pendeteksi gempanya, untuk mengukur kekuatan gempanya, termasuk mengukur gelombangnya, kapan tiba tsunami itu. Pemerintah pusat punya kompetensi, keahliannya di sana melalui BMKG dan beberapa kementerian lain terlibat. Tapi urusan downstream, urusan kultural itu memang kewajiban dari pemerintah daerah. Bagaimana informasi ini diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, sirine ini hanya salah satu cara bagaimana kita memberi peringatan secara cepat, tepat, dan valid gitu Pak ya. Nah, cukup dengan suara. Tentu tidak dibarengi hanya suara saja. Ya, jadi kalau sudah ada ini kan nanti ada latihannya, ada prosedur evakuasinya dan sebagainya. Tapi setidaknya ini adalah peringatan dulu. Kalau kita bercerita BMKG, misalnya ada gempa berpotensi tsunami. BMKG dari gempa itu kemudian keluar itu berapa menit dan ini berapa menit proses waktunya kira-kira? Oh ya, kita sudah punya SOP-nya. Kolaborasi dengan BMKG itu, begitu ada gempa, BMKG ini akan mengolah dari seluruh sensornya yang mereka punya, itu dalam 3 menit sudah keluar informasi apakah dia berpotensi tsunami atau tidak. Jadi kami di sini, di kantor pengendali, di BPBD ini, menerima informasi itu dalam waktu 3 menit. Setelah gempa ya? Setelah gempa. Nah, lalu kami melihat bagian mana yang berpotensi, lalu kami aktifasi sirinenya. Itu butuh 2 menit saja. 2 menit ya. Jadi menit ke-5 sirine itu udah bisa berbunyi. Berbunyi ya. Tapi kalau gelombang lautnya sampai di darat, kalau tsunami biasanya butuh berapa menit itu? Ya, memang ancaman yang dari selatan ya, itu muncul berbagai skenario posisi gempa. Tentu saja posisi gempa akan menentukan kecepatan dia menyampai ke darat kan. Tapi skenario terburuknya itu sudah ada skenario kajiannya. Sudah ada hitung-hitungannya lah. Sudah ada hitung-hitungannya. Yang terburuk itu gempanya 8,7 untuk yang megatrust Sumba kalau nggak salah. Ada juga 8,5 megatrust East Jawa. Nah itu kalau di sana kekuatannya, kemudian lokasinya di zona subduksi itu, paling cepat gelombang tsunami sampai bibir selatan Pulau Bali itu 17 menit. 17 menit ya. 17. Tapi bervariasi ya. Misalnya sampai Kuto itu sekitar 25 menit. Jadi masih ada waktu yang cukup ya sebenarnya kalau misalnya ada waktu 5 menit sampai kemudian ini berbunyi gitu istilahnya. Jadi cukup ya waktu. Pak TJ ya kalau untuk nguing-nguing itu orang pada sudah mengevakuasi diri. Lumayan lah untuk bisa perlu diketahui sebenarnya sirine itu adalah perintah evakuasi terakhir yang sifatnya resmi dari pemerintah. Perintah evakuasi terakhir. Jadi sebenarnya yang kita bangun ke masyarakat itu adalah evakuasi mandiri. Begitu merasakan gempa bumi kuat kemudian agak lama sedikit, segeralah evakuasi. Nah ini adalah perintah resmi dari pemerintah yang sifatnya terakhir. Menit ke-5 tadi. Artinya jangan nunggu ini bunyi gitu ya? Jangan nunggu. Iya benar juga ya. Jangan nunggu sampai ini bunyi baru lari enggak ya. Begitu ada gempa yang besar, dapat informasi ini atau meyakini atau rasa-rasa ini ada tsunami, udah harusnya evakuasi diri gitu ya. Ini hanya perintah terakhir. Dan ini juga teknologi buatan manusia. Bisa jadi error tapi meskipun kita udah siapkan dengan berbagai skenario, ada backupnya, ya namanya teknologi kan bisa. Oleh karena itulah kita untuk mengurangi risiko itu tidak menunggu ini sebenarnya. Ini adalah perintah terakhir. Sekarang sudah ada pengadaan alat ini berapa di Bali? Sudah. Jadi karena Inatius yang ada sebelumnya itu sudah tidak bisa kita lanjutkan, dioperasikan. Jadi Pemprov Bali atas arahan pimpinan segera diganti, jadi tidak ada kekosongan ya. Jadi 2023 ini Inatius itu yang ada 9 kemarin itu udah diganti semua dengan sistem baru. Jadi sistem kita udah berbeda. Sudah berbeda. Dan sudah dicoba ya? Uji coba sudah dilakukan. Ada juga beberapa private sector sudah
mengadakan sendiri seperti PLN. Jadi PLN dia adakan sendiri karena bagi PLN merasa perlu mengetahui informasi peringatan sejak awal sehingga bisa memanage Baik. power PLN-nya di pinggir-pinggir pantai. Baik. Seperti itu. Luar biasa. Karena waktu sudah habis, Pak Agung. Ya, terima kasih. Terus sudah cukup memberikan kita informasi ya bahwa ada sebuah inovasi yang paling tidak ini sudah menjadi semacam alat yang memberikan peringatan secara dini dan dengan harga yang lebih murah, tapi tetap handal. Itu yang Tetap penting ya. handal, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait ancaman tsunami dan segala macam, sedikit edukasi mungkin Pak Tejo, silakan kepada. Ya mungkin kalau masalah tsunami ada yang merasa tertarik untuk memperhatikan, ada yang kurang mungkin karena memang kalau peristiwa tsunami itu agak relatif jarang. Ya, gitu betul. Tetapi karena ancamannya itu nyata, kita tidak boleh berdiam diri. Tentu saja kita siapkan ini berharap tidak berguna. Tidak berguna. Tidak digunakan itu maksudnya. Betul juga ya. Berharap tidak digunakan. Tetapi kita harus bersiap. Apalagi kita bergantung kepada pariwisata. Pariwisata itu butuh kenyamanan, butuh rasa aman. Jadi pariwisata itu kalau kita tunjukkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana, termasuk keamanan apapun, itu adalah untuk mendukung industri pariwisata. Seperti itu. Dan private sector juga harusnya ikut berpartisipasi juga dalam hal ini ya Pak Tejo. Karena semua bertanggung jawab ya. Kalau ya, betul juga. saya yakin juga pengelola pariwisata kan bertanggung jawab kepada wisatawannya masing-masing. Termasuk dari sisi keamanan. Kalau wisatawannya merasa aman ya bahagia akan terus dikunjungi. Baik, terima kasih Pak Tejo atas waktunya dan demikian Bali Post Talk kali ini tentang beach use ya, inovasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan juga keamanan, tapi tetap kewaspadaan itu ada pada diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ini alat ini tidak terpakai gitu karena tidak ada bencana yang melanda kita. Demikian sekali lagi terima kasih, saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi. Sampai jumpa.